Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pada buku kita Minhajul Muslim, dan kita masih dalam bab puasa, dan ini insyaAllah bab terakhir atau bahasan terakhir dalam bab puasa. Setelah kita membahas poin-poin sebelumnya, masalah materi ke-6, penentuan bulan puasa, bagaimana cara mengetahui Ramadan sudah masuk atau tidak, dan sudah kita titik beratkan dengan cara melihat hilal. Walaupun zaman makin canggih, tetap saja hadis Nabi SAW ini berlaku. Bahkan kita bisa menunggangi teknologi untuk melihat bulan itu. Kemudian sudah kita bahas juga tentang syarat-syarat puasa, tentang masalah tidak wajib bagi orang yang gila, orang yang tidur, orang yang anak kecil sampai dia balik, dan juga wanita haid dan juga nifas. Sudah kita jelaskan juga tentang keringanan bagi orang musafir. Kalau dia mau batal buka puasa boleh, kalau tetap dia mau puasa boleh. Ya. Kemudian juga sudah kita bahas tentang masalah orang sakit. Kalau sakit itu sudah dipastikan tidak ada kesembuhan lagi, dan dia harus berobat secara medis, dan secara mengkonsumsi obat misalnya, atau diinfus, maka berarti dia boleh mengganti dengan fidyah. Dan fidyah ini kurang lebih ukurannya 0,5 kilo beras, kalau kita makanan pokok ya, atau lebih sedikit, 544 gram tepatnya. 0,5 kilo lebih sedikit, atau ada sebagian juga yang mengatakan boleh dibayar dengan jumlah dan kilo zakat fitrah, yaitu 2,5 kilo beras ya. Kalau orang itu masih kemungkinan bisa sembuh, maka di saat dia sakit, maka dianjurkan tetap pada saat sembuh dia membayarnya ya. Kalau dia mau lengkapkan seperti wanita haid, hamil, menyusui semuanya, mereka bayar dengan puasa dan juga diikuti dengan bayar fidyah. Itu sudah kita bahas di poin D tentang orang lanjut usia, di poin E-nya tentang wanita hamil dan menyusui. Kemudian yang terakhir adalah kalau seandainya ada orang yang punya utang Ramadan, dan memang dasarnya dia kalau hidup dia bisa membayar puasa. Misal seorang wanita haid 7 hari atau 6 hari misalnya, maka pada saat habis Idul Fitri dia niat mau bayar utangnya 6 hari itu, tapi belum sempat bayar, di pertengahan Syawal dia sudah meninggal dunia. Maka pada saat itu walinya wajib membayar hutangnya tadi. Karena dasarnya dia kalau hidup dia bisa bayar. Tapi kalau seandainya orang itu dasarnya walaupun hidup tidak bisa bayar, kayak tadi lanjut usia, atau penyakit kronis yang tidak diharapkan lagi kesembuhan, harus tiap hari konsumsi obat, tiap hari ada suplai makanan masuk ke dalam tubuhnya misalnya, maka ini kalau dia hidup pun dia nggak bisa puasa. Kalau dia meninggal, ahli warisnya hanya mengganti dengan fidyah saja. Jadi tolak ukurnya kalau dia hidup dia bisa bayar, berarti ahli walinya juga nanti kalau dia meninggal dibayar dengan puasa. Kalau dia hidup dasarnya tidak bisa puasa, lanjut usia atau penyakit kronis tadi, maka berarti walinya pun kalau orang ini punya utang, bayar fidyah. Itu yang terakhir kurang lebih yang kita bahas di catatan materi ke-7. Dan kita akan masuk insya Allah pada malam ini, semoga Allah berkahi, materi ke-8, rukun-rukun puasa, sunnah-sunnahnya, dan perkara-perkara yang makruh. Poin hanya masalah rukun-rukun puasa. Rukun puasa adalah sebagai berikut. Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, yang pertama adalah niat, yaitu kemantapan hati untuk berpuasa sebagai wujud ketaatan atas perintah Allah yang maha suci dan maha pemurah, atau untuk mendekatkan diri kepadanya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya seluruh amal perbuatan tergantung pada niatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jika puasa yang akan dilaksanakan adalah puasa wajib, maka niatnya wajib dilakukan pada malam hari sebelum terbit fajar. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyit as-siyama min al-laili fala siyama lah.
barang siapa yang tidak menunaikan atau meniatkan puasa sejak malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Hadis ini riwayat Tirmidzi nomor 730. Hadis ini juga disebutkan dalam An-Nasa'i nomor 2334. Nanti akan saya syarah ya, saya bacakan dulu. Jika puasa itu adalah puasa sunnah, maka berarti puasanya sah. Walaupun niatnya dilakukan setelah terbitnya fajar dan matahari telah meninggi dengan syarat ia belum makan apapun. Ini berdasarkan pernyataan Aisyah radhiyallahu anha, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin faqal hal indakum syai' faqulna la qala fa inni shaim. Pada suatu hari Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahku kemudian bertanya, apakah kalian mempunyai makanan? Kami menjawab, tidak ada. Lalu Rasulullah SAW bersabda, jika demikian aku berpuasa. Hadis diriwayatkan Imam Muslim nomor 1154. Kita akan bahas dulu poin pertama ini. Yang paling pertama sekali teman-teman sekalian, niat itu tempatnya di mana? Di hati. Ya, berarti dia harus dihadirkan di dalam hati. Walaupun lisannya mengucapkan berulang-ulang kalau hatinya tidak mau puasa, maka tidak sah. Dalam mazhab Syafi'iyah, masalah niat dengan lafaz ini, yang juga ada sebagian saudara kita di Indonesia lakukan itu adalah pelengkap. Dan kalau seseorang ragu dengan niat hatinya, dia ingin sempurnakan dengan lisan, dalam mazhab Syafi'iyah dibolehkan. Tapi jumhur ulama, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah mengatakan tidak ada niat kecuali dalam hati saja. Maka tidak ada lafaz nawaitu shoma gadin, itu tidak dilakukan lagi. Atau kalau dalam solat, usolli fardha salatid duhur misalnya, kalau dalam pendapat jumhur ulama sudah tidak ada lagi pengucapan lafaz tersebut. Kalau seseorang sudah bertekad dalam hatinya ingin mengerjakan, antara dia sama Allah, itulah niatnya. Ya. Kalau Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan asas niat hati. Sementara lisan pelengkap. Ya. Sehingga kalau orang sudah niat dalam hati lupa dengan lisannya tetap sah. Ya. Maka kita di sini menjelaskan tentang khilaf di antara ulama. Ya. Tentu kami pribadi cenderung dengan pendapat jumhur ulama yang mengatakan tidak ada lagi lafaz niat. Karena dia tempatnya di dalam hati. Apalagi tidak pernah dinukil lafaz khusus niat dalam ibadah-ibadah ini dari Nabi SAW juga para sahabat ridwanullahi alaihim. Jadi diniatkan dalam hati. Misal besok Ramadan, kemudian dia bertekad ingin puasa. Maka dia tinggal niat saja. Dalam hatinya puasa, besok tinggal puasa saja. Dan juga sebagian ulama mengatakan, tinggal dibahas apakah niat itu bisa satu niat untuk 1 bulan atau setiap malam harus niat. Nah, karena orang niat waktu awal Ramadan dia sudah niat puasa 1 bulan. Berarti dia termasuk sudah menginapkan niat di awal sebelum Ramadan untuk 1 bulan. Karena ini puasa berurutan, maka dengan niat 1 kali cukup 1 bulan. Walaupun pasti dia besoknya lagi dia niat puasa besoknya, pasti kan dia mau puasa, makanya dia sahur, ya, makanya dia persiapkan diri. Ini pendapat yang kedua mengatakan tidak, dia setiap malam niatkan. Seperti misalnya besok dia musafir, ya dia tekadkan dia puasa atau tidak. Maka ini 2 pendapat juga yang tentu teman-teman sekalian insya Allah bisa kita ambil keduanya atau salah satunya. Dan Nabi SAW tidak diberikan pilihan 2 hal kecuali beliau memilih yang paling mudah di antara keduanya. Begitu yang disebutkan dalam riwayat Bukhari, disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kalau dia niat sholat puasa wajib, maka niatnya harus diniatkan dari malam hari. Besok misalnya mau puasa Ramadan, memang kita niat bertekad mau puasa besok. Begitu juga dengan puasa puasa nazar. Kalau orang punya tekad, kalau penyakit saya sembuh saya puasa 3 hari, kalau anak saya lulus saya puasa sehari. Kalau betul terjadi ya apa yang dia tekadkan itu, maka dia wajib membayar puasa itu. Nah ini puasa wajib, berarti dia harus menginapkan juga niatnya dari malam hari. Ya. Kalau puasa sunnah, misal
antum ingin puasa Senin Kamis, kemudian lupa kalau hari ini misalnya Senin, sudah tiba pagi hari. Asal belum makan dan minum, tiba-tiba pas mau jalan, sudah mandi, kemudian kita lihat, oh ternyata hari Senin nih. Saya ingin puasa Senin, yang penting belum makan, belum minum, boleh langsung puasa. Kalau puasa sunnah, boleh pada hari itu juga. Dan itu yang disebutkan tadi dalam riwayat, bagaimana Nabi SAW berkata pada saat masuk rumah, Aisyah, ada makanan enggak? Kata Aisyah, tidak ada ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau gitu saya puasa saja. Maka berarti kalau puasa wajib juga diinginapkan niatnya. Kalau puasa sunnah berarti berarti boleh diniatkan kapan saja, baik malam ataupun siang hari. Begitu juga dengan puasa wajib tidak boleh dibatalkan kecuali punya udzur syar'i. Kalau puasa sunnah boleh dibatalkan tanpa udzur syar'i. Ya, kalau orang lagi puasa Senin tiba-tiba dia mau batalin saja, bisa saja. Dia cuma kehilangan pahala. Mirip dengan sholat sunnah, tiba-tiba dia sholat di masjid, udah nanti aja dia sholat dia di rumah, dia batalin, tidak dosa. Tapi kalau sholat wajib nggak boleh kecuali ada udzur syar'i, lupa wudu, salah kiblatnya, tersingkap auratnya, banyak, gitu kan? Itu juga dengan puasa wajib. Itu poin pertama, rukunnya tentang masalah niat. Yang kedua, imsak atau menahan diri. Yaitu menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, dan berhubungan seksual. Ya. Tentu masih ada hal-hal lain, tapi ini induk-induknya ya. Pokoknya begitu makan, begitu minum, kalau tidak lupa ataupun biologis maka batal puasanya. Tapi ada hal-hal lain juga yang membatalkan, seperti misalnya perbuatan dusta. Ya. Seperti kata Nabi SAW, man lam yada' qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatan fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan terus berbuat dengan dusta itu, maka tidak ada hajat bagi Allah menilai lapar dan hausnya. Gitu kan? Begitu juga dengan orang yang bertengkar. Kalau dia terus melayani apalagi mengeluarkan kata-kata kotor, maka sebagian besar ulama mengatakan bisa membatalkan puasanya. Karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, as-sawmu junnah, kajunnati ahadikum minal kital. Puasa itu seperti perisai yang kalian gunakan dalam peperangan kalian, dari api neraka maksudnya. Fa idza kana yaumus sawmi ahadikum, kalau kalian sedang berpuasa, fala yarfuth, jangan dia mengucapkan perkataan syahwat selain dari pasangan halalnya, cinta, rindu, sayang, apalah bahasa-bahasa ini nggak boleh diucapkan kecuali pada istri atau suami yang sah. Kalau diucapkan yang lain berpengaruh pada kualitas puasanya. Wala yafsuq, nggak boleh berbuat segala macam kejahatan. Wala yajhal, dan tidak boleh dia berbuat hal yang sia-sia atau buang-buang waktu, ya, berbuat kebodohan. Fa'in sabahu ahad, kalau ada yang mengajak dia bertengkar atau ribut pada saat dia puasa, falyakul inni mru'un sha'im, maka dia harusnya mengatakan aku adalah seseorang yang sedang puasa atau mengikuti program puasa. Sebagian ulama mengatakan kalau dia berbuat rafath, atau dia berbuat fusuk, atau dia berbuat kebodohan, maka ada sebagian pendapat ulama mengatakan bisa membatalkan puasanya. Karena di sini berarti Nabi SAW suruh dia bilang, saya lagi puasa, gak mau ikut-ikutan bertengkar. Maka ini juga termasuk hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi imsak sebenarnya itu adalah, ini definisi yang sebenarnya. Dan imsak adalah menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak biologis, mulai azan subuh sampai azan maghrib. Yang ketiga, rukunnya adalah waktu. Yang dimaksudkan dengan waktu di sini adalah siang hari, yaitu sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jika seseorang berpuasa pada malam hari dan berbuka pada siang hari, maka puasanya sama sekali tidak sah. Sebagaimana Allah SWT berfirman, Al-Baqarah 187, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Tsumma atimmus shiyama ilal lail." Kemudian setelah azan subuh, sempurnakanlah puasa kalian itu sampai datangnya malam. Sampai datangnya malam. Jadi ini rukun-rukun puasa. Ya, rukun-rukun puasa. Walaupun saya sudah ceritakan itu hari ya, selisih jam pun kita ikuti jam yang ada di lokasi itu. Kita kalau dari sini ke Saudi, walaupun mundur 4 jam ya kita sabar. Kecuali kita niat mau membatalkan. Jadi nggak ada buka puasa sebelum terbenam matahari. Ada satu keadaan, kalau teman-teman berada di lokasi yang tidak ada matahari, ya. Ada beberapa wilayah, maksudnya tidak ada malam, tidak ada malam.
Jadi ada beberapa wilayah di muka bumi ini, itu siang terang terus. Gak ada malamnya. Itu bagaimana cara menghadapinya? Maka dia melihat, kata ulama, negara Islam yang terdekat dengan dia. Lalu dia mengikuti jamnya. Jadi misalnya satu wilayah, kalau tidak salah di pelosok Eropa sering terjadi itu ya. Saya kalau tidak salah itu hari sempat ke Jepang ketemu sama beberapa orang-orang kita yang pernah di Swedia. Mereka mengatakan bahkan kadang-kadang malam cuma 2 jam. Ini pernyataannya, saya tidak tahu karena belum pernah ke sana ya. Jadi kadang-kadang azan maghrib buka puasa 2 jam lagi sudah subuh. Iya. Jadi antum bersyukur ada di Indonesia. Maghrib jam 6, subuh jam 5, 11 jam. Bisa makan, bisa minum, bisa tidur. Oh, ada beberapa negara tidak seperti itu. Ada bahkan yang tidak ada malam sama sekali. Selalu ada matahari. Bagaimana dia menghadapi itu? Maka dia lihat negara-negara Islam terdekat lalu dia mengikuti jamnya. Ya, untuk tolok ukur ini subuhkah atau ini maghribkah. Ya, seperti itu. Selanjutnya teman-teman sekalian, poin B-nya sunnah-sunnah puasa. Perkara-perkara yang disunnahkan dalam puasa adalah yang pertama, menyegerakan berbuka puasa atau takjil. Ini antum tidak usah diajar. Ya. Yaitu segera berbuka puasa ketika waktu berbuka telah tiba pada saat matahari benar-benar telah terbenam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Jadi garis bawahi pada saat matahari terbenam. Nanti masuk maghrib. Awan merah sudah kelihatan. Jangan jam 5. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Hadis Bukhari nomor 1957 dan Imam Muslim 1098. Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga berkata, Inna Nabi SAW lam yakun liyusalli al-maghriba hatta yuftira walau ala syarbati ma'. Sesungguhnya Nabi SAW tidak mengerjakan sholat maghrib sampai beliau berbuka puasa terlebih dahulu, walaupun hanya dengan seteguk air. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Mu'jam al-Awsat jadi 8 halaman 335. Ya, karena ada juga orang begitu ya. Dia buru-buru mau sholat maghrib, dia enggak buka puasa dulu. Enggak, buka puasa batalkan walaupun hanya dengan seteguk air. Ini segera buka puasa. Kemudian yang kedua, berbuka dengan kurma matang atau kurma kering atau air. Jadi didahulukan kurma dulu, baru kemudian air. Yang terbaik di antara ketiganya adalah yang pertama, yaitu kurma matang. Sedangkan yang kurang baik adalah yang terakhir. Maksudnya bukan kurang baik ya. Ya, bisa dikatakan mufaddal. Yang afdal, yang paling baik adalah kurma. Yang kurang sedikit pahalanya dari itu adalah langsung minum air. Seorang muslim disunnahkan berbuka dengan sesuatu yang ganjil. Angka 3, 5 atau 7. Maksudnya butiran kurma. 1 butir atau 3 atau 5, pilih angka-angka ganjil. Karena Allah itu ganjil dan menyukai sesuatu yang ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witra. Sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah SAW yuftiru ala rutabatin qabla an yusalliya, fa in lam takun fa ala tamaratin, fa in lam takun hasa hasawatin mimma." Rasulullah SAW berbuka puasa dengan beberapa kurma rutab atau yang setengah matang, yang lembut ya. Sebelum mengerjakan sholat maghrib, jika rutab tidak ada, beliau berbuka puasa dengan kurma matang. Jika kurma matang tidak ada, maka beliau meneguk beberapa tegukan air. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi nomor 696. Tapi kan saya haus sekali Ustaz, ya minum air nggak apa-apa, karena ini sunnah. Ya, kita kan bicara tentang sunnah-sunnah puasa. Jadi mulai dulu dengan kurma, ya, baru kemudian minum air. Sebagian ulama ada yang menyebutkan tentu hikmahnya, karena kalau kurma basah, rutab, itu sudah ada kandungan airnya. Jadi kalau seorang mengunyah dengan baik sampai lembut dan dia masukkan ke tenggorokannya, maka manisnya sudah cukup menutupi haus selama berapa jam, dan juga manis dan lembutnya itu membuat pencernaan jadi siap untuk menerima makanan setelah itu. Maka jangan makan yang lainnya dulu. Karena kurmanya adalah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, berdoa ketika berbuka puasa. Karena Rasulullah SAW berdoa ketika berbuka puasa. Sebagai berikut.
Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya. Ini yang diangkat oleh Syekh Abu Bakar tentunya. Ya Allah, untukmu kami berpuasa dan dengan rezekimu kami berbuka. Maka terimalah puasa kami, sungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani di jilid 12 halaman 156. Tentu hadis ini ada tanggapan para ulama tentang masalah hadis ini. Ada yang melemahkan dan ada juga yang menerimanya ya. Tetapi yang pasti yang ada riwayat sahih adalah dhahabat dhama wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Dhahabat dhama artinya telah hilang rasa haus. Ya, wabtalatil uruq dan semua urat-urat telah terbasahi, wa thabatal ajru insyaallah dan semoga pahala diberikan sempurna dengan izin Allah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu juga berdoa ketika berbuka puasa yaitu dengan doa berikut. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfira li dhunubi. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu. Semoga engkau mengampuni dosa-dosaku. Semoga engkau mengampuni dosa-dosaku. Ini disebutkan, diriwayatkan oleh Abu Daud. Diriwayatkan Abu Daud nomor 33 sampai 35. Atau diulangi ya, nomor 33 dan juga nomor 35. Atau 3358 ini ya. Cuma diberikan pemisah. Kemudian yang keempat, sahur. Tentu pada saat buka puasa ini banyak doa yang boleh disampaikan ya. Ini kan sunnah Nabi SAW. Dan ada sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, ada doa atau ada waktu pada saat buka puasa, bila seorang yang berbuka puasa itu berdoa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berdoa silahkan, lanjutkan apa saja. Tapi usahakan mengambil beberapa rutab dulu, kurma, dikonsumsi lalu kemudian berdoa. Bisa tentu dari rumah menuju ke masjid sambil berdoa, apalagi bergabung antara saat berbuka puasa dengan azan, antara azan dan iqamah ya. Maka itu dua waktu mustajab yang sangat baik. Kemudian yang keempat sunnahnya adalah sahur, yaitu makan dan minum pada saat sahur di akhir malam dengan niat puasa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Inna fasla ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi akalatus sahur. Sesungguhnya pembeda antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah sahur. Dan itu disebutkan ada footnote nomor 1140, diriwayatkan Imam Muslim nomor 1096 sampai sini. Jadi orang-orang ahli kitab kalau mereka puasa, mereka tidak sahur, tidak mengenal sahur. Kita dianjurkan sahur. Dan Nabi SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena sungguhnya di dalam sahur itu terdapat berkah. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1923 dan Imam Muslim nomor 1095. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang dianjurkannya sahur. Tetapi tentu sahur ini teman-teman bukan berarti harus paksakan diri makan banyak. Karena ada orang dia tidak mengambil hikmah dari puasa itu sendiri. Hikmah puasa adalah menahan diri dari apa? Makan, minum, ya. Itu sebenarnya itu hikmahnya. Membiasakan diri tidak terlalu banyak makan dan minum. Maka jangan jadikan buka puasa sama sahur ini ajang balas dendam. Jadi kalau sudah jam 5 sore, keluar naik motor, beli yang coklat, beli yang biru, beli yang kuning, semua dikumpul di atas meja. Enggak ada yang dimakan. Begitu sahur, di meja makan terus. Dari jam 3 sampai azan subuh. Habis makan nasi sama tempe ayam, makan ini, minum itu. Kenapa? Takut nanti haus. Takut nanti lapar. Ini was-was ini. Ya. Tidak boleh ada seperti itu. Tidak usah khawatir. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, sesungguhnya sebaik-baik makanan kalian untuk buka puasa adalah kurma, dan sebaik-baik makanan kalian untuk sahur adalah kurma. Artinya jedah di antaranya silahkan makan. Mungkin kita butuh nasi segala macam ya. Orang juga kalau mau makan sahur dengan nasi segala macam boleh. Tapi semestinya kalau kita ambil hikmah daripada penyampaian ini adalah buka puasa dengan kurma, sahur dengan kurma. Jedah di antaranya makan, makanan berat. Bisa juga bermakna akhir yang kau makan di sahurmu adalah kurma. Baik di jus, dimakan. Pokoknya ada kurma yang kita konsumsi. Ya.
Dan itu sangat baik karena manisnya kurma. Ternyata kurma ini dengan manisnya dan walaupun satu butir itu bisa bertahan bagus di perut ya, bisa menahan lapar. Makanya pernah dalam peperangan para sahabat mereka mengatakan kami pernah melalui masa-masa genting di peperangan dan kami hanya mengkonsumsi setiap hari satu butir kurma. Itu cukup untuk mereka, gitu loh. Jadi kurma itu diisap, bukan dimakan semuanya sampai lama habisnya. Mirip dengan tahniknya anak bayi. Dan itu ternyata sangat bagus ya untuk menahan rasa lapar di perut. Itu diantara hikmah. Oleh karena itu teman-teman jangan banyak habisin waktu ya di meja makan. Dari jam 3 sampai jam 5 2 jam di meja makan untuk apa ini ya? Ibu minta lagi, ibu minta ini, kan itu. Kalau antum was-was jam 11 nanti haus nggak sih? Nanti haus benar nanti. Enggak, niat, tekad dalam hati, insya Allah sampai buka puasa. Kalau orang tekadnya bagus, niatnya bagus, sampai azan minum sedikit masih bisa sholat. Nanti habis tarawih baru makan, karena niatnya baik. Yang kelima, mengakhirkan sahur, masih berhubungan dengan sahur itu ya, sampai bagian akhir malam hari. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul fitra wa akharus sahur. Umatku senantiasa dalam kebaikan, maksudnya mereka sehat, mereka semangat, ya mereka penuh dengan energi, selama mereka menyegerakan berbuka puasa, agar tenggorokannya hausnya hilang, ya kemudian makan sedikit dan mengakhirkan sahur itu. Hadis ini sahih riwayatkan Imam Ahmad nomor 20.805. Kata beliau, waktu sahur dimulai sejak pertengahan malam yang akhir dan berakhir beberapa saat sebelum fajar tiba. Ketentuan ini berdasarkan pernyataan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Kami melaksanakan sahur bersama Rasulullah SAW, kemudian beliau berdiri untuk sholat. Aku bertanya, berapa jarak waktu antara azan dengan sahur? Maka Rasulullah SAW menjawab sekitar membaca 50 ayat. Hadits ini tentu diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 1921 dan Muslim 1097 ya. Catatan di sini, orang yang merasa ragu-ragu mengenai terbitnya fajar, ia boleh makan dan minum sampai ia merasa yakin bahwa fajar telah terbit. Kemudian ia berhenti dari makan dan minum. Sebagaimana firman Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Baqarah 187, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Al-ayah. Dan makan juga minumlah. Kalian makan dan minumlah kalian hingga terang bagi kalian benang putih dari benang merah, yaitu fajar. Seseorang berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, aku sedang sahur tapi tiba-tiba aku merasa ragu-ragu sehingga aku berhenti sahur. Seseorang berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, aku sedang sahur tapi tiba-tiba aku merasa ragu-ragu sehingga aku berhenti sahur. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata kepadanya, makanlah selama kau merasa ragu-ragu sampai kamu tidak merasa ragu-ragu lagi. Ini diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah jilid 2 halaman 288. Tentu ini kalau dalam keadaan betul-betul ya, antum ada di wilayah terpencil, nggak ada terdengar azan, masih gelap ya. Itu mungkin seperti itu ya. Tetapi kalau sekarang jangan antum sengaja hitamin kacanya supaya tidak, oh ini stop malam aja nih, masih bisa makan terus padahal sudah jam 8 pagi ya. Ada beberapa pesawat, ini perlu saya berbagi ya. Jadi ada beberapa pesawat, saya pernah naik seperti Jordan Air dan ada pesawat-pesawat lain, kalau tidak salah Turkish Air juga mirip seperti itu. Jadi karena pesawatnya modern sekarang, di kaca itu ada tombol. Kalau yang tidak faham tidak tahu, saya juga awalnya tidak faham, tapi setelah saya pelajari, oh saya jadi tahu fungsinya. Jadi ternyata kalau dipencet, dia pindah lampunya ke yang kedua dan yang ketiga. Itu untuk menggelapkan kaca. Jadi kalau kita tidak tahu, kita main pencet saja, maka bisa saja jam 12 siang kita pikir masih malam. Karena gelap sekali kaca itu, digelapin sama dia. Apalagi kalau satu pesawat menggunakan digelapin semua, gitu kan? Maka ini juga termasuk kalau orang mau niat puasa, maka dia sebaiknya berjaga-jaga menyampaikan kepada pramugara atau pramugaranya, kalau saya mau puasa tolong diingatkan begini dan begitu misalnya ya. Atau kalau jendelanya biasa saja cuma pakai tutupan yang masih manual ya, seperti model-model pesawat yang lama, maka itu tidak ada masalah. Kita bisa tahu dengan terbitnya matahari insya Allah.
Baik, ini yang berhubungan dengan poin B-nya. Poin C-nya, perkara-perkara yang makruh dalam puasa. Bagi orang yang sedang berpuasa, makruh hukumnya melakukan perkara-perkara yang dapat merusak puasanya meskipun jika dilakukan secara wajar. Perkara-perkara tersebut tidak membatalkan puasa. Perkara itu adalah yang pertama, berlebih-lebihan dalam berkumur dan membersihkan hidung dengan menghirup dan mengeluarkan air ketika berwudu. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Wabalik fil istinsyaqi illa an takuna sha'ima." Dan bertindaklah maksimal dalam menghirup air dengan hidung kecuali engkau sedang berpuasa. Ada putnot nomor 1146 di bawah. Diriwayatkan oleh ashabus sunan atau orang-orang yang punya kitab-kitab sunan seperti Abu Dawud nomor 2366, Tirmidzi 788, An-Nasai 87, Ibnu Majah 407, dan Ibnu Khuzaimah menyebutkan juga dan beliau mensahihkan jilid 1 halaman 78. Rasulullah SAW tidak menyukai terlalu dalam menghirup air karena takut akan masuknya air tersebut ke dalam rongga hidungnya yang akan merusak puasanya. Jadi sikat gigi boleh, kemudian juga boleh kumur-kumur, ya selama memang itu kita perlukan. Apalagi kalau kita interaksi dengan banyak orang, ya mungkin dengan kumur-kumur bau mulutnya bisa hilang, ya maka itu dibolehkan. Karena yang dilarang itu justru kalau memasukkan sesuatu ke dalam dan itu secara sengaja, barulah batal puasanya. Yang kedua, ciuman, karena mencium kadang-kadang membangkitkan syahwat yang dapat merambat sampai merusak puasa dengan keluarnya air madhi atau dengan hubungan suami istri yang harus dibayar dengan kafarah. Tentu ini suami istri, ya. Jadi bukan secara umum. Kalau dia ciuman umum, maksiat maksudnya, maka itu tentu batal puasanya bisa, ya. Karena dosa yang dia lakukan itu, ya. Maka di sini tentunya suami istri itu dibolehkan dalam syariat, masih boleh bersentuhan segala macam bermesraan, tapi seseorang harus bisa mengontrol diri. Karena kapan tertumpah spermanya maka batal puasanya, ya. Walaupun dia tidak melakukan jima. Kapan tumpah secara sengaja maka berarti batal. Tetapi kalau dia jima maka ada batal dan bayar kafarah. Kafarahnya bebasin budak atau puasa 2 bulan berturut-turut atau dia memberi makan 60 orang miskin. Yang ketiga, makruh juga suami istri terus-menerus melihat istri dengan syahwat. Ini biasa pengantin baru saja. Makanya jangan nikah di bulan Sya'ban. 2 hari lagi mau Ramadan, kirim undangan. Batal semua 30 hari nanti. Yang keempat, mengkhayalkan hubungan suami istri. Ya, ini biasanya orang banyak tonton film, akhirnya membayangkan segala macam. Semua tidak boleh. Ini berhubungan dengan masalah syahwat. Karena memang yang membatalkan makan, minum dan hubungan biologis, ya. Maka itu dirincikan. Yang kelima, menyentuh wanita dengan tangan atau menempel tubuhnya dengan tubuh. Ya, ini makruh. Tentu di sini yang dimaksudkan adalah suami istri, ya. Yang keenam, mengunyah daun sirih karena dikhawatirkan beberapa bagiannya masuk ke dalam tenggorokan. Biasanya orang kena ingin wangi mulutnya pakai daun sirih, atau orang mau menguatkan bagian gusi, ya. Makanya biasa obat kumur biasanya dari daun sirih, ya. Tapi kalau obat kumur sendiri dibolehkan, yang penting hanya secukupnya saja. Kemudian yang ketujuh, mencicipi makanan, asal tidak masuk maka makruh saja. Biasanya supaya ibu-ibu tahu ini asin atau tidak, ditaruh di ujung lidahnya saja. Oh ini sudah asin, ya udah. Terus dia kumur-kumur bersihin mulutnya. Gitu kan. Jadi bukan dimasukkan, karena kapan masuk ke tenggorokan batal. Yang kedelapan, berkumur-kumur bukan wudu atau keperluan yang mengharuskannya. Ini makruh, tidak batal kecuali masuk. Yang kesembilan, bercelak pada permulaan siang. Tapi jika bercelak pada akhir siang maka hal itu diperbolehkan. Maksudnya sudah menjelang buka puasa. Ya, karena tetap saja mata bisa berhubungan dengan bagian anggota tubuh yang dalam, ya. Maka dilarang. Atau mungkin karena permasalahan bercelak itu bisa membuat perhiasan tertentu sehingga ia membagikan syahwat, akhirnya ini bisa menjurus kepada pembatalan puasa. Yang ke-10, berbekam atau mengeluarkan darah karena dikhawatirkan akan melemahkan tubuh yang menyebabkan harus membatalkan puasanya. Karena dalam hal demikian terdapat perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa.
Boleh ya bekam itu kalau lagi puasa. Cuman kalau dia lemah, akhirnya terpaksa harus suplai minuman atau nutrisi supaya dia bisa kuat lagi, maka ini berarti dia membatalkan puasa. Ya. Tapi hukumnya boleh orang bekam pada saat dia puasa. Kalau dia memang merasa kuat, boleh saja. Kita masuk materi ke-9. Perkara-perkara yang membatalkan puasa, yang boleh dikerjakan dan yang dapat dimaafkan. Poin pertama tentang masalah perkara-perkara yang membatalkan puasa. Perkara-perkara yang membatalkan puasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, masuknya cairan ke dalam tubuh melalui hidung, seperti memasukkan obat lewat hidung, obat tetes, atau mata dan telinga, seperti meneteskan cairan atau obat ke keduanya, atau melalui dubur dan kemaluan wanita, seperti suntikan. Ini otomatis batal karena masuk ya cairan ke dalam. Yang kedua, sesuatu yang masuk ke dalam tubuh karena berlebihan dalam berkumur-kumur dan menghirup air dengan hidung sehingga berwuduknya atau ketika berwuduk dan lainnya. Jadi tadinya dia tidak niat batalin puasanya, tapi karena dia sengaja kumur-kumur banyak sampai tenggorokannya dagunya dinaikkan sehingga dia kumur-kumur terus tertelan, maka itu berarti batal, masuk dalam unsur kesengajaan. Tapi kalau dia cuma sekedar kumur-kumur sedikit lalu dia buang, maka insya Allah tidak, cuma masuk dalam bab makruh tadi. Yang ketiga, keluarnya air mani karena melihat wanita secara terus-menerus, ya. Selalu memikirkannya, mencium dan berhubungan suami istri. Ini jelas batal. Makanya masuk dalamnya ini nonton, ya. Ada orang begitu Ramadan nonton film India dari pagi sampai maghrib. Dari menari ini ke menari itu, dari film ini ke film itu. Ini semua lihat syahwat, lihat lawan jenisnya. Tidak ada film tanpa wanita. Itu pasti nilai jualnya. Wanita dijadikan komoditi bisnis itu. Yang keempat, muntah dengan sengaja. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man istaqa'a amdan falyaqdi. Barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka ia harus mengganti puasanya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 720. Sedangkan orang yang muntah tanpa disengaja karena tak mampu menahannya, misalnya, maka hal itu tidak membatalkan puasa. Seperti misalnya orang lewat di sebuah tempat, baunya sangat tidak sedap, lalu dia muntah, gitu kan? Tidak disengaja, maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau orang sengaja ngorek-ngorek tenggorokannya, gitu kan, sehingga akhirnya muntah, maka itu batal. Yang kelima, makan atau minum atau bersenggama dalam keadaan terpaksa untuk itu, tetap batal, ya. Yang keenam, jadi misalnya suami ngajak istrinya terpaksa tidak mau batal, tapi suaminya ajak dia batalin, dua-duanya kena pembatalan puasa. Jadi bukan karena dia diajak terus dia tidak batal, ya. Yang keenam, orang yang makan dan minum ketika menduga masih malam, tapi kemudian nyatanya baginya bahwa fajar telah terbit. Tapi ini dia yakin, ya. Jadi kalau orang itu cuma menduga-duga, dia ragu, ini sudah masuk subuh belum ya? Masih gelap. Lalu dia makan, ternyata mendung dan dia sudah masuk subuh sebenarnya, gitu kan? Jamnya misalnya di rumah mati, baterainya dia belum ganti. Baru dia lihat ternyata sudah terbit fajar, gitu kan? Maka ini tidak, kalau dia tidak tahu, tapi kalau dia sudah tahu masuk dalam kategori batal. Yang ketujuh, orang yang makan dan minum ketika menduga bahwa hari tengah malam, kemudian nyatanya baginya fajar, yang sudah kita bahas. Yang kedelapan, orang yang makan dan minum karena lupa, tapi kemudian ia tidak berhenti darinya karena menduga bahwa berhenti makan dan minum itu tidak wajib selama ia telah makan dan minum hingga meneruskan berbuka sampai malam. Ya, kalau ada teman kita lagi makan, tidak usah ditanya dulu, kesian. Kamu gak puasa? Pas di tenggorokan nanti keselak dia. Karena nanti kita pelajari hal-hal yang dibolehkan, ya. Di antaranya orang kalau makan tanpa ingat, lupa dia, ya. Kalau dia makan, kata Nabi SAW, siapa yang lupa pada saat puasa dia makan, maka dia lanjutkan puasanya, karena sungguhnya Allah yang telah memberikan dia makan dan minum, ya. Tapi dia betul-betul lupa antara dia sama Allah SWT. Selama dia lupa, ya dia makan. Tapi kalau kita lihat orang lagi makan, lagi bulan puasa, jangan langsung diingatkan. Mungkin dia memang lupa, gitu kan. Maka setelah dia selesai baru kita ingatkan, ya. Mungkin memang dia punya udzur syar'i segala macam, dijelaskan sama dia. Yang kesembilan, masuknya sesuatu yang bukan makanan atau minuman ke dalam tubuh melalui mulut, misalnya menelan permata atau benang
Sebagaimana diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, puasa itu karena sesuatu yang masuk dan bukan karena sesuatu yang keluar. Yang dimasukkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah bahwa puasa itu batal dengan masuknya sesuatu ke dalam tubuh dan bukan karena keluarnya sesuatu darinya. Seperti darah dan muntah. Kalau keluar darah nggak batal, keluar muntah nggak batal. Kecuali tadi sengaja seseorang memuntahkan maka batal, atau orang sengaja bekam keluar darah, lalu kemudian dia lemas terpaksa harus batalin puasa. Nah itu baru masuk dalam masalah pembatalan. Yang ke-10, menolak berniat puasa meskipun tidak makan dan minum. Jika penolakan tersebut ditafsirkan sebagai berbuka puasa, tapi jika sebaliknya maka puasa tidak batal. Jadi kalau misalnya orang diingatkan, kamu sudah niat puasa belum? Ah sudahlah, gampang aja. Memang dia tidak mau niat. Nyata sampai lewat fajar, ya sudah, berarti tidak boleh dia puasa. Dia tidak menginapkan niat. Tentu ini sudah sangat mudah ya. Orang pasti niatkan dari malam dia akan berpuasa sebagaimana saya jelaskan tadi di poin pertama atau poin sebelumnya. Termasuk membatalkan puasa adalah murtad atau keluar dari Islam walaupun ia kembali masuk ke dalam Islam. Misal dia murtad jam 8 pagi, dia kembali jam 4 sore. Misal, tetap dianggap puasanya batal. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala Az-Zumar ayat 65, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan terhapuslah amalanmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Maksud di sini adalah murtad, keluar dari Islam. Semua perkara yang disebutkan di atas adalah perkara-perkara yang membatalkan puasa dan mewajibkan orang yang melakukannya untuk mengganti puasanya yang batal. Tetapi tidak ada kafarah atau denda atasnya. Karena kafarah tidak diwajibkan kecuali atas dua perkara. Yang pertama, hubungan suami istri dengan sengaja tanpa terpaksa. Hal ini sesuai dengan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala halaktu ya Rasulullah. Qala ma ahlakta? Qala waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan. Faqala hal tajidu ma tu'tiku raqabah? Qala la. Qala fahal tastati'u an tasuma syahrayn mutatabi'ain? Qala la. Qala fahal tajidu ma tut'imu 60 miskina? Qala la. Thumma jalas fa'utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi'arakin fihi tamr. Faqala khudh tasaddaq biha atau bihadha. Qala fahal alla afkara minni? Fawallahi ma baina labataiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna. Fadahika Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiduh wa qala idhhab fa'atimhu ahlak. Ini riwayat sudah pernah saya ceritakan ya. Riwayat ini tentang datangnya seseorang sahabat yang mengatakan, aku telah binasa ya Rasulullah. Kenapa kau binasa? Saya sudah menggauli istri saya ya Rasulullah di siang hari Ramadan. Maka Nabi SAW langsung kasih solusi. Apa kau bisa bebasin budak? Ada budakmu? Enggak ada ya Rasulullah. Kau bisa enggak puasa 2 bulan berturut-turut? Ini 1 bulan saja sudah jebol ya. Apalagi 2 bulan dan berturut-turut. Tidak bisa ya Rasulullah. Kau bisa enggak memberikan makan 60 orang miskin? Enggak bisa ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW terdiam, orang ini pun diam duduk. Enggak lama kemudian ada orang yang datang bawa satu keranjang kurma. Lalu Nabi SAW lihat ke orang itu lalu mengatakan, ambillah ini, sedekahkan sebagai tebusan tadi kamu biologis sama istrimu siang hari Ramadan tuh. Lalu uniknya orang ini mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada orang yang lebih miskin daripada saya. Bahkan di antara 2 gunungnya Madinah ini tidak ada rumah yang lebih butuh makanan ini daripada kami. Maksudnya saya miskin, kalau saya sedekahkan saya juga makan apa? Maka Nabi SAW tersenyum, tertawa sampai urat leher beliau terlihat. Dan beliau mengatakan, kalau begitu bawalah dan makanlah dengan keluargamu. Orang ini sudah batal puasanya, nggak mau bayar kafarah gitu. Dikasih kurma untuk sedekain, dia juga ambil. Saya lebih berhak ya Rasulullah. Tapi bentuk kasih sayang Nabi SAW, Nabi mengizinkan dia pada saat itu. Ini tentu disebutkan oleh hadis Bukhari atau Imam Bukhari meriwayatkan di nomor 1936 dan Imam Muslim 1111. Ini perkara pertama yang harus ada kafarah, hubungan biologis siang hari Ramadan. Makanya sabar. Habis maghrib sampai pagi baru. Bujang-bujang nggak ngerti masalah ini.
Kasihan. Belum mengerti masalah ini. Tunggulah saatnya. Allahu a'lam kapan. Yang kedua, makan dan minum tanpa udzur atau alasan diperbolehkan. Alasan diperbolehkan misalnya musafir, dia batalin puasanya atau dia sakit, punya udzur ya. Pendapat ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik rahimahumullah. Dalil yang mereka pergunakan adalah anna rajulan aftara fi Ramadan fa amarahu Nabi SAW ayyukaffir. Bahwasanya bahwa seseorang tidak berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian Nabi SAW memerintahkannya membayar kafarah atau denda. Hadis ini riwayat Imam Malik nomor 660. Dalil lain adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyebutkan seseorang datang kepada Nabi SAW kemudian ia berkata, aku tidak berpuasa satu hari pada bulan Ramadan dengan sengaja. Maka Rasulullah SAW bersabda, i'tiq raqabah aw sum syahraini mutatabi'ain aw at'imu sittina miskina. Merdekakanlah seorang budak atau puasalah 2 bulan berturut-turut atau berilah makan 60 orang miskin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dan Imam Muslim meriwayatkan di nomor 1111. Jadi ini semua hal-hal yang membatalkan puasa. Kita masuk poin B-nya, perkara-perkara yang diperbolehkan bagi orang yang berpuasa. Orang yang sedang berpuasa diperbolehkan melakukan perkara-perkara berikut ini. Yang pertama, menggunakan siwak pada siang hari. Kalau kita sekarang sikat gigi juga boleh. Tetapi menurut Imam Ahmad, menggunakan siwak makruh hukumnya bagi orang yang sedang berpuasa setelah matahari condong ke arah barat. Ya, artinya sudah mendekati buka puasa. Yang kedua, mendinginkan badan dengan air karena panas yang sangat menyengat, baik dengan menyiramkan air ke seluruh badan atau dengan berendam dalam air. Jadi dibolehkan ya kalau lagi puasa. Ini biasanya tentu di wilayah-wilayah yang sangat panas kayak di Timur Tengah. Saya pernah temukan Ramadan beberapa kali di Madinah atau di Mekah, itu di atas 50 derajat, panas sekali di siang hari. Jadi kalau keluar itu cepat sekali haus gitu kan. Ini biasanya memang butuh air pun kalau dipakai itu panas. Maka biasanya dulu kami waktu masih di kampus itu menampung di ember air, dibiarkan beberapa menit dia dingin kena angin, baru dipakai mandi gitu. Yang ketiga, makan, minum dan hubungan suami istri pada malam hari hingga terlihat dengan jelas terbitnya fajar ya. Kalau sudah mulai maghrib sampai subuh boleh ya. Bahkan Abdullah bin Umar menjadikan salah satu paket buka puasanya adalah jima dengan istrinya. Ya bujang miskin. Kasihan betul. Orang antum buka puasa sama kurma, dia sudah kurma sama yang lain-lain ya. Jadi makan beberapa butir kurma, minum air, pergi ke masjid sholat maghrib, pulang, baru dia berhubungan biologis. Radhiyallahu anhuma. Kemudian selanjutnya, yang keempat, bepergian untuk suatu kebutuhan yang diperbolehkan meskipun perjalanan tersebut bisa jadi akan mengakibatkan dirinya berbuka puasa. Jadi boleh musafir pada saat orang sedang puasa ya. Kemudian yang kelima, berobat dengan jenis obat apapun yang halal selama tidak ada yang masuk ke dalam tubuh. Misalnya dengan menggunakan jarum jika hal itu bukan infus ya. Jadi masih dibolehkan. Atau dia jahit ya, misalnya dijahit ada luka, olesan di luar kayak balsem, obat luar ya, minyak zaitun segala macam dari luar itu tidak ada masalah. Kalau infus kan berarti masuk ke dalam ya. Seperti itulah. Jadi kalau cuma dipakai luar kayak menjahit tidak ada masalah. Yang keenam, mengunyahkan makanan untuk anak kecil jika yang bersangkutan tidak menemukan orang yang dapat mengunyahkan makanannya dengan syarat tidak ada sesuatu pun yang masuk ke dalam tubuhnya. Ya kalau sekarang kan sudah ada alat blender ya. Kalau memang anak-anak masih kecil biasanya butuh makanan yang halus sekali. Yang ketujuh, menggunakan minyak wangi dengan wewangian. Hal itu karena tidak ada riwayat yang melarangnya dari pembuat syariat. Hanya saja ulama mengkhususkan masalah dupa. Ya, kalau dupa dianggap bisa, dan pendapat sebagian ulama bisa membatalkan. Karena kan keluar asap, sengaja dihisap, dihirup ya. Maka bisa masuk ke dalam tubuh ya. Kalau dia cuma semprotan saja, insya Allah mudah-mudahan tidak masalah ya. Itu pendapat tentunya, sebagian pendapat masalah itu. Makanya di sekitar Timur Tengah atau di Saudi, terutama di Mekah sama Madinah, itu penjual-penjual gaharu dari pagi sampai maghrib mereka tidak ada yang bakar depan toko. Biasanya dibakar depan toko, ya supaya orang bisa cium dan tahu. Ya saya kena masalah ini.
Poin C-nya adalah perkara-perkara yang dimaafkan. Perkara-perkara yang dimaafkan apabila dilakukan oleh orang yang berpuasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, menelan ludah walaupun banyak. Maksudnya adalah ludahnya sendiri, bukan ludah orang lain. Nah, begitu tulisannya kan? Benar nggak? Bukan saya ngarang-ngarang itu. Ya mungkin orang kalau terlalu banyak ciuman, akhirnya banyak ludah, segala macam itu mungkin bisa membatalkan ya. Yang kedua, terpaksa muntah dan mengeluarkan cairan dari perut dengan syarat jika tidak ada yang masuk lagi ke dalam perutnya setelah keluar sampai pada ujung lidahnya. Misal dia mules sekali, ya, sehingga dia merasa harus dimuntahkan. Karena kalau dimuntahkan maka dia akan aman ya. Maka pada saat itu ya, dia mules sekali, dia memegang perutnya, bukan sengaja korek tenggorokannya, karena sengaja muntah batal puasa. Tapi dia berharap bisa muntah, akhirnya dia muntahlah dan dia keluarkan. Selama tidak ada lagi yang masuk kembali ke tenggorokannya maka tidak batal. Yang ketiga, menelan lalat atau serangga karena terpaksa dan tanpa disengaja. Biasa orang kalau jalan buka mulut lalatnya masuk. Pernah nggak? Kenapa? Bisa saya terjadi kan? Nah lalat kan terbang kadang-kadang, mungkin dia lagi tidak lihat masuk ke tenggorokan orang. Dan biasanya kalau masuk ke tenggorokan dia udah masuk ke dalam perut, dia nggak keluar lagi gitu. Nabrak dinding-dinding tenggorokan langsung jatuh gitu kan. Kalau ini tidak disengaja maka nggak masalah ya. Yang keempat, debu jalanan dan asap dari pabrik-pabrik, asap kayu bakar dan seluruh bentuk asap yang lain yang tidak dapat dihindari. Kalau tadi kan saya bilang ada pendapat sebagian ulama kalau dupa kan sengaja dibakar lalu orang hirup gitu kan bau wanginya, itu kemungkinan ada pendapat sebagian yang mengatakan itu. Tapi yang umum-umum ini kayak kita lagi di jalanan, macet, polusi segala macam itu bisa dihindari. Kemudian yang kelima, bangun pagi dalam keadaan junub meskipun ia menghabiskan seluruh siangnya dalam keadaan junub. Jadi kalau misalnya suami istri berhubungan biologis di malam hari karena dia halal di Ramadan, kemudian dia tidur, boleh nggak tidur dalam keadaan junub? Boleh. Sunnahnya uduk dulu sebelum tidur kalau bisa, kalau nggak masalah dia tidur. Nanti kalau dia bangun misalnya lewat subuhnya, misal dia ketiduran lewat, dia bangun jam 6, subuhnya misalnya jam 5 lewat misalnya atau setengah 6, maka di sini dia tetap lanjutkan puasanya walaupun dalam keadaan junub. Atau orang mimpi misalnya, maka tetap dia bisa lanjutkan puasa. Yang keenam, yang enam tadi mimpi basah, jadi sama tadi dengan yang ketujuh, yang kelima sebenarnya. Kalau ini dalam keadaan junub artinya hubungan biologis. Kalau yang keenam mimpi basah, tidak ada akibat apapun bagi orang yang berpuasa jika ia mengalami mimpi basah. Hal itu tidak menyebabkan puasanya batal karena Rasulullah SAW telah bersabda, rufi al-qalamu an thalatha, anil majnuni hatta yufiq, wa anil naimi hatta yastaykir, wa anil sabi hatta yahtalim. Hukum tidak dapat diberlakukan atas 3 orang, yaitu orang gila sampai ia sadar, orang tidur sampai ia bangun, dan anak kecil sampai ia bermimpi atau balik. Hadis ini riwayat Ahmad nomor 1330, Abu Dawud 4399. Jadi orang dalam keadaan junub ya tidak dianggap batal puasanya karena mimpi. Yang ketujuh, makan dan minum tanpa disengaja atau lupa. Tetapi Imam Malik berpendapat bahwa orang yang makan atau minum karena lupa, ia harus mengqadha puasanya jika puasa itu adalah puasa wajib sebagai kehati-hatian darinya. Sedangkan puasa sunnah tidak ada kewajiban mengqadhanya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumah fa innama at'amahu Allah wa saqah. Orang yang lupa sedangkan ia berpuasa kemudian ia makan atau minum, maka ia harus menyempurnakan puasanya karena sesungguhnya Allah lah yang telah memberinya makan dan minum, tapi lupa, bukan sengaja lupa ya. Hadis Bukhari nomor 1933 dan Imam Muslim 1155. Juga sabda Nabi SAW, man aftara fi Ramadan nasiyan fala qada alaihi wala kafara. Barang siapa yang berbuka puasa pada bulan Ramadan karena lupa, ia tidak wajib mengqadhanya dan tidak pula wajib membayar kafarah atau denda. Hadis ini riwayat Darul Qutni dengan sanad sahih jilid 2 halaman 178. Yang terakhir adalah materi ke-10 dalam masalah puasa ini.
Penjelasan tentang kafarah atau denda dan hikmahnya. Poin A-nya, kafarah atau denda sendiri. Kafarah atau denda adalah sesuatu yang dapat menghapus dosa yang diakibatkan melanggar perintah pembuat syariat. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang melanggar aturan pembuat syariat kemudian ia melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan atau makan dan minum dengan disengaja, maka ia wajib membayar kafarah atau denda akibat ketidakpatuhan ini dengan melakukan salah satu dari 3 hal berikut ini. Yang pertama, memerdekakan seorang budak yang beriman. Atau yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Atau yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin. Setiap orang miskin diberi 1 mud atau 1 genggam, kurang lebih sama dengan 544 gram gandum atau kurma sesuai dengan kemampuannya. Boleh tentu makanan pokok kayak kita Indonesia misalnya beras. Ketentuan ini berdasarkan mengenai seseorang yang melakukan hubungan suami istri siang hari Ramadan, kemudian ia bertanya kepada Rasulullah SAW, kafarah atau denda tersebut akan bertambah sesuai dengan bertambahnya pelanggaran yang dilakukannya. Maka orang yang melakukan hubungan suami istri pada suatu hari, kemudian ia makan atau minum pada hari yang lain, berarti ia wajib membayar 2 kafarah. Jadi kalau misalnya hari ini dia berhubungan biologis suami istri, dia belum bayar kafarah itu. Mungkin 3 hari lagi dia berhubungan lagi, batal lagi, maka berarti 2 kali kafarah. Berarti 4 bulan puasa, atau 2 orang budak, atau 120 orang miskin kasih makan, gitu kan. Dia 3 kali melakukan, maka dikali 3, terus begitu. Ya. Beda kalau dia berhubungan biologis di hari yang sama. Jadi kalau misalnya dia hubungan biologis hari ini, dia batal puasa, maka dianggap dia sudah tidak puasa nih. Kalau dia ulangi lagi biologis sama istrinya, maka berarti sudah kena 1 kafarah saja. Karena ini sudah batal hubungan biologis yang kedua, memang dasarnya sudah tidak puasa dia. Kalau beda hari, maka berarti setiap hari ada kafarah sendiri. Dan ini kata sebagian ulama juga di sini, ada yang mengatakan ini berurut, kalau bisa budak, kalau tidak ada baru puasa 2 bulan berturut, kalau tidak ada baru 60 orang miskin. Ini pendapat yang disampaikan oleh sebagian ulama. Ada juga yang mengatakan ini bukan berurut, pilihan. Boleh saja. Yang punya budak, dia bebasin budak. Yang mau puasa 2 bulan, silakan. Yang mau kasih 60 orang miskin, maka dia berikan 60 orang miskin. Juga ada tambahan sebagian ulama, masalah makanan, boleh dia memberikan 1 mud, atau sekitar setengah kilo, atau dia memberikan porsi yang sering dia makan, dari yang dia biasa makan ya, porsi yang paling besar yang pernah dia makan, dia bagikan makanan itu. Sementara poin B-nya, masalah hikmah adanya kafarah atau denda. Hikmah diperintahkannya kafarah atau kewajiban membayar denda adalah untuk melindungi syariat agar tidak dipermainkan dan dilanggar kehormatannya. Hikmah yang lainnya adalah membersihkan jiwa seorang muslim dari pengaruh-pengaruh dosa, pelanggaran yang dilakukannya tanpa udzur atau sebab yang benar. Oleh karena itu, kafarah harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah disyariatkan, baik mengenai jumlahnya maupun caranya, sehingga berhasil merealisasikan arti pentingnya dengan menghilangkan dosa dan menghapus pengaruh-pengaruhnya, baik dari dalam jiwa. Landasan pokok atau dasar hukum kafarah adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Jadi kafarah bisa membersihkan kesalahan itu. Jadi nggak ada lagi hukumannya hari kiamat. Juga penutup adalah sabda Nabi SAW dalam hadis sahih, dalam hadis Hasan riwayat Tirmidzi nomor 1987, ittaqillah haitsu ma kunt, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada dan sertailah kesalahan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus kesalahan, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Jadi ada hikmah daripada kafarah tersebut. Tentu teman-teman sekalian, sebagian ulama juga menambahkan, kalau ada orang sengaja menganggap remeh, misal mengatakan, sudahlah dia orang kaya misalnya, dia orang kaya, kemudian dia menganggap remeh, sudahlah nggak masalah, bayar kafarah sampai 100 orang, sampai setiap hari pun tidak masalah. Maka dia sengaja batalkan puasanya karena menganggap dia bisa membayar kafarah. Ini ada dosa sendiri nih. Karena dia sengaja menolak puasa yang wajib, dia mampu sebenarnya. Dan dia sengaja. Beda kalau orang memang dasarnya, misal suami istri
dia tidak sengaja, kayak pengantin baru, orang memang terlalu berdekatan, bergesekan, syahwatnya terlalu besar, maka itu berbeda. Mungkin dengan cara seperti ini dia batal. Itu pun biasanya orang menyesal ya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dalam hatinya penyesalan sehingga paling dalam seumur hidup mungkin sekali dia lakukan misalnya. Tapi kalau ada orang sengaja menganggap remeh, maka ini dosa tersendiri, nggak boleh dianggap remeh, karena ini harus dihormati keputusan. Mirip dengan orang sholat wajib sengaja batalin, ya karena alasan udah batalin aja, saya mau sholat di sana, saya mau sholat di sana, enggak. Ini bisa dosa sendiri, batalin sholat tanpa udzur bisa berdosa, ya seperti itulah. Allahu a'lam. Semoga Allah SWT memberkahi majlis kita ini. Amin. Dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Amin. Semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan pahala yang sempurna. Amin. Dan semoga bulan Ramadan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semua waktu kita penuh dengan ibadah dan Allah memberikan kepada kita kesempatan Ramadan yang sangat banyak sampai menjelang ajal datang nanti. Amin. Semuanya dengan kesehatan, kekuatan dan juga iman yang sempurna. Amin. Dan semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan, tidak terkecuali besar ataupun kecil, samar ataupun nyata, sengaja tidak sengaja, semuanya diganti oleh Allah dengan kemahamurahnya menjadi pahala. Amin. Dan semoga saja negara Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, dan dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Allah melunasi selunas-lunasnya seluruh utang negara ini, dan Allah bukakan seluruh rezeki dari seluruh penjuruhnya, dan Allah mengaruniakan kita pemimpin muslim yang adil kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara yang lain. Selalu kita doakan agar Allah memberikan pertolongan, kemenangan untuk saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala. Amin. Baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Amin. Dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar pasti dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum Nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.